seperti kayak dibilang ngaruh itu kayak dalam Makassar itu waktu pemerintahan kerajaan Goa lalu itu ngaruh itu adalah bagaimana kita mengucapkan sumpah ke raja kita dengan sebenar-benarnya sumpah. Di ketua baru ini, di setiap ketua itu pasti akan ada yang begitu. Kami itu rencana dengan beberapa kerukunan lain ingin membuat suatu aliansi untuk menyalurkan ini festival budaya di setiap daerah. Iya betul. Di sini kan kerukunan ada banyak. Betul. Jadi salah satu dari kerukunan itu boleh berpartisipasi untuk memperkenalkan daerahnya, ya kan? Betul, melalui festival budaya itu. Betul. Entahkah itu tari-tarian, entahkah itu kulinernya dan segala macamnya, sejarahnya sehingga terbentuknya kerajaan-kerajaan di tempatnya mereka itu yang rencana. Tapi Assalamualaikum, selamat datang kembali ke podcast Kos Bawa Dopi. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu pria tampan dari Labota. Sebelum kita memulai podcast kita pada hari ini, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Bumi Morowali. Di mana? Nasami di YouTube sama follow Ki Juadi di Instagram sama di Facebook. Sosial medianya Bumi Morowali. Kita kembali ke tamu kita. Kanda, apa saya panggil gini? Kanda, Om, Nenek. Biasa panggil. Kanda sama saya di. Bisa perkenalkan diri Kanda, siapa? Oke, perkenalkan nama saya biasa dipanggil Nur Rahmat Ansari untuk nama lengkap ya. Tapi kalau untuk gelar, karena kita kan orang Makassar, gelar saya itu Daeng Naku. Daeng Naku di. Ini Kanda, kita sebagai apa di KKM, Kerukunan Keluarga Makassar? Sebagai saya di Kerukunan Keluarga Makassar itu sebagai pendiri dari Kerukunan Keluarga Makassar, terus ketua pertama. Alhamdulillah ini udah 3 periode sih. 3 periode sih. Ketua ketiga. Iya. Periode ketiga. Bisa diceritakan Kanda awal mulanya terbentuk ini KKM? Awal mula untuk terbentuknya KKM itu adalah sebenarnya sih inisiatif ya. Awal saya masuk kerja di sini. Tahun berapa dulu itu kita merantau ke sini Kanda? Sekitar 2016 ya. 2016 nih. Iya. Woi, jalan 6 tahun nih Kanda nih. Iya. Kenapa memilih Bahu Dopi? Saya milih Bahu Dopi dari ajakan Om sih. Ada Om saya di sini itu, dia itu tentara. Dia ajak saya bilang, "Mau nggak kerja di tambang?" Saya bilang, "Kerja apaan di tambang itu?" Bilang jadi security saja di sana. Tapi ujung-ujungnya saya jadi karyawan, bukan security waktu itu. Akhirnya saya masuk kerja. Pas masuk kerja, saya nggak tahu kan situasi di tempat kerja itu, ya namanya masuk kerja pertama. Saya lihat orang bahasanya banyak yang bahasa Bugis, bahasa Toraja, bahasa Palopo. Terus saya kadang berpikir, lah suku saya mana ini bahasanya, ya kan? Akhirnya saya cari tahu, bikin grup WA, terus posting di grup-grup kawasan PT IMIP Bahu Dopi. Oh, berarti kita cari melalui sosial media di Kanda ini? Cari, akhirnya dapat beberapa orang, adakan pertemuan. Akhirnya setelah pertemuan, 3 kali pertemuan kalau nggak salah sih, akhirnya muncul ide untuk bikin kerukunan. Karena memang kita bikin kerukunan itu positifnya banyak sih sebenarnya untuk kita di sini. Betul. Dari 2000 berapa itu Kanda mulai terbentuknya KKM? KKM itu terbentuk dari 2019 nih. Bulan berapa itu Kanda awal? Kalau sebenarnya untuk pemikirannya itu 2018. Oh, tapi 2018 sudah dirintis nih. Cuman jadinya 2019 di Kanda 2019 dengan ada beberapa faktor anggaran dasar, lain-lainnya itu butuh pemikiran sampai berapa bulan baru rampung selesai. Terus Kanda, syarat-syarat untuk menjadi anggota KKM itu apa saja syarat-syaratnya? Kalau untuk syaratnya sih sebenarnya simple ya. Kita ini kan bergerak di bidang kesukuan. Bukan kabupaten. Oh, berarti ini KKM kan tadi kerukunan yang kesukuan. Bukan kabupaten, berarti lebih luas skalanya lagi. Skalanya lebih luas karena kita mencakup 9 kabupaten. Iya, betul. Sini. Jadi untuk syaratnya itu satu, dia minimal punya darah Makassar. Betul. Dari ibu, dari bapak boleh.
dia bisa boleh masuk. Terus setelah itu data diri ya, sebagai administrasi untuk database kami di kesekretariatannya nanti itu paling itu aja sih untuk ininya. Oh berarti kalau anggaplah dia lama tinggal di Jawa tuh, lama tinggal di Jawa, cuman darahnya ada darah Makassarnya, tapi boleh. Bukan dari contoh bapaknya ini mix juga, Makassar apakah begitu tuh? Jadi dari kakeknya Makassar, bisa kira-kira itu? Yang jelas ada darah Makassarnya atau bagaimana? Kalau ada darah Makassarnya jelas bisa, jelas bisa dia? Iya bisa. Dan karena KKM itu ada beberapa kriteria anggota sih sebenarnya. Di luar dari orang Makassar pun boleh gabung di KKM. Anggota luar biasa berarti kan? Bukan, anggota simpatisan namanya. Simpatisan dia. Jadi kami itu beberapa anggota. Kalau anggota biasa itu ya dia anggota yang memang punya darah suku Makassar. Iya, betul. Tapi kalau anggota simpatisan itu ya dia di luar dari darah Makassar, tapi memang istilahnya dia suka organisasi KKM ini, boleh gabung dia dapat jiwanya di KKM boleh, dia dapat zamannya enaknya di situ. Iya betul ini kan KKM sudah jalan 3 tahun 3 tahun berapa sudah kan dalam kepengurusan itu bidang-bidang apa saja ini KKM kalau dalam kepengurusan di pengurusan harian KKM itu ada sekitaran 1 itu kesekretariatan, kedua itu humas hubungan masyarakat dan advokasi, ketiga itu adalah olahraga. Ada olahraga? Ya, pendidikan dan olahraga ada. Iya. Terus keempat itu seni dan budaya. Terus yang terakhir itu adalah tata usaha. Dia ada 5. Itu kan kalau yang itu olahraga kayak bagaimana itu kan bisa detailkan, bisa dijabarkan kayak bagaimana itu karena banyak tamuku dari kerukunan tuh baru KKM ini yang ada olahraganya. Jadi di bagian olahraga itu KKM itu memang ada salah satu departemen olahraga, pendidikan dan olahraga. Jadi di pendidikan olahraga itu, pendidikannya itu kita itu mengajarkan teman-teman yang bergabung di KKM itu untuk lebih mengenal KKM itu bagaimana. Jadi dia bisa jadi kader nanti, kader untuk KKM. Kita kan butuh kader. Terus kedua, olahraganya itu kita bagaimana menyalurkan hobi teman-teman. Entah itu futsal rutin mungkin bola, karena kan futsal kan ada futsal rutin, piala bergilir untuk Bahu Dopi kan ada di semua kerukunan itu. Yang itu yang kerukunan cup kan tadi. Kalau tidak salah sempat juara KKM juga dulu. Enggak. Waktu kerukunan kemarinnya itu kerukunan pertama ya, kerukunan cup pertama itu kami sempat masuk final. Iya, juara 2 dia berarti. Juara 2 waktu itu. Jadi itu kan rutin, jadi otomatis kita butuh bidang olahraga. Kalau sekarang kan masih masuk ke pengurusan atau bagaimana? Untuk departemen itu? Bukan, maksudnya sekarang saya? Iya. Saya sekarang sih sebenarnya sudah enggak sih, sebenarnya saya ini pendirinya hanya untuk sekedar mengawasi anggota PH aja yang di bawah, mulai dari ketuanya. Berarti sekarang lebih ke DPO di Dewan Pertimbangan Organisasi. Iya, lebih tepatnya ke situ saya. Ini kan adakah sudah beberapa proker yang dijalankan? Proker besar contohnya bikin apakah begitu, bikin festival apa? Kalau proker sebenarnya kami ini ada salah satu proker sih sebenarnya yang memang rencana ingin kami realisasikan di Bahu Dopi ini. Apa itu kan? Bisa dibocorkan kah? Kami itu rencana dengan beberapa kerukunan lain ingin membuat suatu aliansi untuk menyalurkan ini festival budaya di setiap daerah. Iya betul. Di sini kan kerukunan ada banyak. Betul. Jadi salah satu dari kerukunan itu boleh berpartisipasi untuk memperkenalkan daerahnya, ya kan? Melalui festival budaya itu. Betul. Entahkah itu tari-tarian, entahkah itu kulinernya dan segala macamnya, sejarahnya sehingga terbentuknya kerajaan-kerajaan di tempatnya mereka itu yang rencana. Tapi kemarin sempat kita sodorkan, cuma ya ini terkendala masalah izin COVID. Jadi makanya itu molor jauh sekali. Betul. Ya, kita tinggal tunggu momen saja ini dan ketemu dengan teman-teman kerukunan lain. Ini sekarang kan kalau program internal
Proker internal itu yang sering jalan. Yang sering jalan itu proker internal itu biasanya sih Jumat Berkah ya. Oh, kalau Jumat Berkah apa itu? Kita bagi-bagi takjil ke Oh, masjid, iya. atau di pinggir jalan. Terus kedua itu kita biasa adakan juga yasinan, untuk yasinan di arisan-arisan. Iya. Terus kedua itu prokernya itu kita rencana ke depan ini sebenarnya sih mau larinya ke sampah ya, ke Sampah sosial dia. ya. Iya. Soalnya di daerah kita ini Bahodopi ini sampah banyak, dan kebetulan kita ini kan kerukunan. Iya, betul. Mempunyai basis massa Betul. yang banyak yang tersebar di beberapa desa di Kecamatan Bahodopi ini. Saya rasa kita ini harus mengambil peran Betul. untuk sampah ini. Jadi kayaknya untuk proker untuk lebih ininya lagi ada ke depannya. Untuk lingkungan kan tadi. Oh, untuk lingkungan dan sosialnya. Iya. Kalau proker eksternal kan dah Pro- adakah? Selain itu tadi yang rencana mau bikin pagelaran budaya. Pagelaran budaya. Ya, selain itu adakah mungkin? Kalau untuk sekarang proker eksternal itu sebenarnya ada, cuman kadang kita tuh terkendala dengan peraturan Covid saja sih sebenarnya. Ada beberapa sih sebenarnya sudah ada proker yang masuk dari teman-teman dari PH-PH lain, disampaikan ke ketuanya yang cerita. Saya hanya dapat ya istilahnya dengar-dengarnya sedikit saja begitu, tapi untuk jelasnya ya saya belum tahu karena mereka itu belum rapatkan kembali. Apalagi di pengurusan ini pengurusan baru ya, saya belum tahu mereka ya mau apa haluannya mau kemana, prokernya seperti apa. Ini kan KKM kan sudah jalan 3 tahun di 2019 ya 3 tahun lah tuh. Iya. Sudah ya bisa lah dibilang kalau di Bahodopi usia-usia ya lumayan. sudah lumayan lama lah tuh. Sudah lumayan lama ya. Ini sudah diurus legalitasnya ini kan dah KKM. Kalau legalitas kami alhamdulillah secara administrasi udah lengkap sekali ya. Iya. Mulai dari akte notaris, akte pendirian organisasi, sudah pelaporan juga ke Kes Bampol. Terus kedua kami juga udah dapat izin dari kementerian melalui SKT-nya itu, surat keterangan terdaftar organisasi lembaga di kementerian. Jadi saya rasa itu udah betul-betul sudah sah Legal. Betul kan. Ini kan dah rata-rata kan kerukunan, namanya saja kerukunan tuh, mengutamakan solidaritas tuh, rasa saling membantu. Bagaimana perannya KKM ini kan dalam bagaimana perannya KKM kepada anggotanya yang terlibat masalah? Itu. Sebelum itu saya minum. Iya betul. merokok juga kan, merokok. Biar lebih santai. Biasanya saya kuat sekali merokok. Tidak merokok ya pikiran tidak jalan. Nanti ada pokoknya kita nanti bikin proyek tentang sampah nanti nih kan. Insya Allah. Pokoknya nanti KKM jadi inisiator tuh. Kalau yang kita bilang tadi dari perannya KKM ke ini yang terlibat masalah. Ya dulu kan masalah contoh lah tuh kalau ada kecelakaan. Jami dulu yang bertengkar lucu tuh Jami. Iya. Yang dulu contoh kalau tiba-tiba ada yang sakit tuh. Kan ceritanya banyak itu kan orang datang merantau, maksudnya merantau buta-buta, merantau tidak ada memang dapat tuang di sini, tidak ada bisa diandalkan segala macam. Dengan hadirnya KKM ini di sini, kalau kita itu ibarat kita merantau sendiri di kampung orang, tidak ada sanak keluarga. Inilah tujuan KKM ini agar mereka yang datang ke sini itu secara pribadi, bukan secara famili datang ke sini itu. Kita bisa rangkul, jadikan mereka semua itu keluarganya kita semua. Jadi mereka terlibat kecelakaan, sakit, itu kita bisa memberikan suatu sumbangsi moral ke mereka itu biar mereka itu bisa lebih bisa lebih kuat lagi gitu. Istilahnya dia sakit kita datang menjenguk, dia kecelakaan apa segala macam, dan itu KKM itu ndak terikat pada anggotanya saja, enggak. Istrinya saja itu melahirkan itu kami memberikan andil juga di situ. Orang tuanya pun meninggal, anaknya pun meninggal, itu kami andil. Dikasih santunan juga. Ngambil andil di situ. Santunan walaupun itu enggak seberapa karena kami ini kan maksudnya
Yang penting niat kan. Niatnya saja untuk berbagi ke anggotanya kita ya kan. Jadi bukan hanya sebatas anggotanya kami saja. Anggota keluarganya pun itu adalah bagian dari tanggung jawabnya kami juga di sini. Kasihan dia di sini merantau, orang keluarganya di sana, ujung-ujungnya di sini dapat masalah, sakit atau apa, kita wajib memberikan dia sampai, walaupun bisa itu kita antar sampai ke kampung. Ini kan kita akan datang kan ketua pertama tuh. Kenapa berminat jadi ketua? Apalagi ketua pertama, ceritanya lah ketua perintis lah tuh. Ceritanya apalagi di satu sisi kan kerja toh. Maksudnya kita ingat juga tujuan pertama datang ke sini tetap pasti kerja tuh diutamakan. Kenapa bersedia begitu meluangkan waktunya untuk KKM? Apalagi di ketua pertama itu yang pasti dari semua ketua-ketua pasti yang paling ribet ketua pertama karena ceritanya merintis lah tuh. Merintis dari awal. Kenapa bersedia jadi ketua Kanda? Awalnya pas mubes saya itu hanya cuma niat, oke, saya bangun KKM ini, anggap saya itu sebagai wadahnya kalian. Anggap saya itu sebagai gelas ya kan, cuma hanya menampung kalian. Tergantung dari inspirasinya kalian apa saya akan tampung semua. Waktu itu saya tidak ada sih niat untuk jadi ketua pertama karena sibuk kerja segala macam, belum urusan internal pribadi sendiri ya kan, belum meluangkan waktu untuk organisasi. Tapi saya rasa kalau memang kita ada jiwa-jiwa solidaritas, jiwa-jiwa sosial ke sesama satu suku kita di perantauan, saya rasa itu bukan suatu alasan. Bagaimana kita hanya manajemen waktunya saja kita kan untuk bisa mendapatkan waktu yang tepat. Betul. Jadi sewaktu saya tidak mau, tapi saya diyakinkan dengan beberapa teman yang waktu itu hadir, diyakinkan kita saja yang jadi ketua karena kita mungkin yang lebih paham dan mungkin kita sebagai perintis yang cocok untuk KKM. Jadi ketua-ketua ke depan di periode ke depan itu hanya menjalankan apa yang sudah kita pondasikan di KKM ini. Jadi mau tidak mau ya kandang pas saya harus untuk jadi ketua sampai periodenya habis. Suka dukanya Kanda? Sukanya dulu ini nanya jadi ketua pertama. Sukanya satu ya bisa lebih dikenal masyarakat. Terus kedua bisa lebih bermasyarakat juga dengan lingkungan sekitar, khususnya di kepemerintahan dengan masyarakat lain. Terus sukanya itu kalau ada agenda-agenda dan kita lihat sukunya kita yang ada di Makassar, ada dia di sini, ternyata dia ada di sini ya kan begitu. Kalau selebihnya itu ya kayaknya itu saja sih. Kalau dukanya banyak sebenarnya. Yang paling membekaskan ya. Contoh apakah? Misalnya pernah pergi begini gara-gara ini harus saya relakan pekerjaan saya dulu saya SKS-kan. Kalau SKS sih terus terang ya, SKS saya itu selama bekerja, selama saya ikut di organisasi ini, SKS saya itu sudah 70 loh. 70 dia sampai di tenan itu pusing dia. Ini orang apa ini kerjanya ya kan? Kerja apa ini? Banyak sekali kesibukannya di luar. Itu kalau saya menghadiri agenda dari Pak Bupati, menghadiri agenda-agenda undangan, ada undangan dari kerukunan, undangan dari pemerintah atau instansi apapun itu, kadang waktu itu walaupun humas saya itu ada waktu itu, tapi saya itu orangnya saya ingin memperlihatkan bahwa ciri khas orang Makassar itu sebagai pemimpin itu dia seperti ini. Dia itu keras, ngotot. Kalau ndak sesuai dengan apa yang dia berdebat dulu lah ya kan? Berdebat dulu sampai dapat solusi. Saya itu orangnya begitu. Jadi saya itu memperlihatkan bagaimana saya itu orang Makassar itu mempunyai jiwa kepemimpinannya itu cirinya seperti itu. Kerasnya walaupun orang bilang Makassar itu orang kasar-kasar, enggak, cuma bicara saja sih sebenarnya. Memang dialeknya memang dialeknya memang keras. Kayak begitulah. Itu kan kan selama 3 tahun ini sudah 3 kali berarti pergantian di berarti per periode 1 tahun. Iya. Semenjak adanya peraturan baru dari Kesbangpol dan Kementerian Masalah Organisasi Masyarakat Ormas itu
Sebenarnya kita dituntut 5 tahun. 5 tahun. Tapi saya rasa 5 tahun itu agak berat. Agak berat di situasi Bahodopi kayaknya. Iya, agak karena berat. Rata-rata kan pekerja. Pertama. Iya. Kalau mau pegang juga 5 tahun di sini, kecuali di Makassar mungkin di kampung halaman, boleh. mungkin masuk akal. Masuk akal. Di sini tuh apa namanya? Kita tidak bisa prediksi waktu. Betul. Kita pikir ke depan akan baik-baik saja, tapi kadang di pertengahan itu kita dapat masalah. Iya. Entah itu keluarga kita sakit. Betul. Orang tua kita tidak diminta meninggal dan kita harus meninggalkan Bahodopi. Sedangkan basis KKM di Bahodopi itu dan kita harus menjabat dalam rentan waktu yang cukup lama itu yang agak susah. Dan kami dapat solusi dari dari pihak notaris bahwa kami itu minimal lah 3 tahun. Maka di periode ketiga ini, di ketua ketiga ini dia itu periodenya 3 tahun. 3 tahun. Iya. Berarti ketua ketiga ini berubah DRT lagi? Iya, berubah. Semuanya berubah. Dari anggaran dasarnya, masa jabatannya, segala macam itu dirubah. Kan ini kan data sudah 2 kali berarti pergantian dari ketua pertama, ketua kedua, ketiga atau berarti 2 kali. Iya. Pas pergantian itu adakah di acarakan apakah pagelaran adat, dibikinkan apa? Iya, ada. Penyerahannya begitu? Iya, ada. Kayak bagaimana itu kan? Itu pas pelantikan itu. Pas pelantikan kita biasa. Acara adat Makassar itu kan? Iya, ada sebagian acara. Entahkah itu acara penyambutan ketua itu dengan adatnya kami itu ada. Seperti kayak dibilang ngaru itu kayak dalam Makassar itu waktu pemerintahan kerajaan Goa lalu itu ngaru itu adalah bagaimana kita mengucapkan sumpah ke raja kita dengan sebenar-benarnya sumpah. Di ketua baru ini, di setiap ketua itu pasti akan ada yang begitu. Ikrar setia kan? Ikrar setianya pasti akan ada seperti itu. Karena kenapa? Mereka semua ini kan bawahan. Betul. Ya kan? Sedangkan diibaratkan rajanya mereka itu adalah ketua. Betul. Jadi mereka harus mengucapkan ikrar sumpah mereka bahwa saya akan betul-betul menjaga nama baik KKM ini di sini. Jadi akan ada seninya juga, tariannya, terus ada musik-musik dari Makassar juga yang kadang kita bawa kalau lagi pelantikan. Itu kalau ada acara-acara memang resmi. Iya. Ini kan Kanda tuh di Bahodopi ya, kita tahu sendiri dari berbagai penjuru merantau ke Bahodopi itu. Dari berbagai suku, etnis semua, banyak sekali tahambur. Ada mungkin yang sekarang organisasi komunitas, paguyuban, kerukunan ada hampir lebih 100 lah. Sekarang semua tuh. Bagaimana perannya KKM menjalin komunikasi dengan komunitas, kerukunan, paguyuban yang lain? Iya. Maka dari itu biasa kan setiap kita ada agenda, saya rasa itu salah satu untuk bersilaturahmi dengan teman-teman kerukunan yang lain, komunitas lain, paguyuban lain adalah agenda bersama, agenda aliansi. Karena hanya itu saja yang bisa merekatkan kita, menjadi media menjadi sarana untuk bisa kita bertemu secara langsung. Betul. Karena adanya agenda internal itu mungkin agenda internal hanya untuk kita, ya kan? Justru di Bahodopi kebanyakan agenda itu kebanyakan agenda aliansi sih sebenarnya. Karena satu, masa lebih banyak, terus kedua kita bisa silaturahmi tanpa istilahnya harus datang kita di suatu kegiatan itu kita bisa banyak ketemu di situ, mengenal ini ketuanya ini ya, ini komunitas ini ya. Di situ kita saling mengenal. Dan prinsip saya itu saya tanamkan bahwa kita ini di sini di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya tuh seperti itu, walaupun kita adatnya beda, tapi kita harus tetap ikut adat istiadat untuk daerah di mana kita berdomisili. Betul. Seperti itu. Ini kan tuh yang kita bilang menjalin silaturahmi, komunikasi itu antara kerukunan dan kerukunan lain tuh. Saya lihat ini kan Makassar sudah 3 tahun berdiri, jarang kulihat kelas-kelas tuh. Hampir malah hampir tidak ada lah tuh.
Alhamdulillah baru kan ini ceritanya Makassar skalanya skala besar Skala tuh, besar, karena ya. kesukuan. Kesukuan dia. Maksudnya jarang lah di Bahodopi skala begitu, skala Iya. kesukuan tuh. Belum juga ada kerukunan keluarga Bugis, maksudnya yang mewadahi semua yang Bugis tuh. Yang Kaili juga belum mungkin ada. Iya. Nah, itu skala besar ini tuh kan dah. Bagaimana caranya nih meredam massa dalam skala besar ini supaya tidak banyak gerakan tambahan yang Ya. menjadikan konfrontasi mungkin tuh. Bagaimana adakah tips-tipsnya kan dah supaya apakah begitu? Kalau untuk apa namanya ya, seperti ini kita pegang suatu daerah yang banyak begitu kan, dengan basis massa yang ada beberapa kabupaten itu, kita harus apa namanya, bagaimana kita dulu harus merekatkan antara kabupaten lain kabupaten lain. Karena terus terang ini KKM ini ada 9 kabupaten kami pegang. Iya. Dan saya rasa satu kota metropolitan. Dan satu kota metropolitan. Dan itu cakupannya itu bukan sedikit, luas, banyak. Jadi kita itu bagaimana bersilaturahmi istilahnya dengan kabupaten ini. Terus setelah itu kita sudah dapat chemistry-nya kan, istilahnya enaknya. Saya itu di kerukunan ini buatkan korwil, koordinator wilayah. Iya. Saya dalam ada ide ini saya tuh kan dah. Kalau ideku cuman nanti mau dialogkan sama Kanda Camat. Oh, iya. Mau bikin sekret bersama. Sekret bersama ya. Sekret bersama yang jadi ada kan beberapa Kanda kerukunan yang jarang tampil ke contoh kan kalau KKM rajin tampil ke aliansi itu. Ada beberapa kerukunan yang jarang tampil ke aliansi. Bukan karena mereka tidak mau ikut serta. Cuman mungkin karena tidak adanya koneksi. Iya. Contoh karena belum mungkin tidak ada ajakan tuh karena kan ceritanya belum ada koneksi ke dia. Jadi contoh tidak ada undangan mereka sampai. Melalui itu sekret bersama mungkin tuh otomatis kan semua per delegasi ke setiap kerukunan komunitas ada di situ. Makanya lebih gampang. Iya. Dan salah satunya juga untuk meredam konfrontasi antar kedua belah pihak. Jadi nanti ada masalah langsung dikasih duduk di situ. Iya. Lebih meredam. Kalau saya sih pemikiran itu saya setuju ya. Malahan kalau bisa 1 bulan sekali kita adakan hal seperti Betul, itu. pertemuan silaturahmi. Walaupun sederhana bagaimana. Dan walaupun itu hanya ketuanya saja Betul. yang datang Atau ada perwakilan lah perwakilan. Kita itu duduk bersama bagaimana caranya kita itu membangun daerah ini ya kan, dengan adanya kerukunan kita di sini. Iya, betul. Karena supaya kita juga memberikan peran ke pemerintah bahwa kami ada di sini ini tidak hanya sekedar sekedar mengumpulkan massa saja. Iya, betul. Tapi kami juga berperan membantu pemerintah dalam hal ini, betul. hal itu dan hal yang lain-lain. Betul. Ya kan? Dan karena kami tahu makanya saya pernah bilang sama Kakanda Camat, saya pernah bilang dan alhamdulillah sambutan dari Pak Camat baik. Di Bahodopi ini tidak ada sekat antara kita, tidak ada sekat antara kerukunan, mau pendatang mau apa, tidak ada, istilahnya tidak ada itu. Ceritanya jangan kasih ada dibilang pendatang. Tidak ada istilah pendatang. Dan saya sangat apresiasi itu ucapan dari Kakanda Camat itu. Saya sangat apresiasi itu bahwa tidak ada pendatang di Bahodopi. Betul. Bahodopi adalah milik kita Rumah bersama. kita bersama. Di sini kita mencari nafkah. Betul. Di sini kita juga bagaimana kita membangun daerah ini ke depan. Betul. Menurutnya Kanda Denis sini KKM itu apa? Menurutnya Kanda Denis KKM itu apa? Menurutnya Kanda Denis kan kalau menurutku saya KKM itu ya kerukunan Makassar, kerukunan biasa aja. Ya bang, kalau dari perspektif mungkin beda. Contoh apakah begitu? Kalau dari saya itu KKM adalah suatu kerukunan atau lembaga yang memang bagi saya itu rumah di rumah keluarga itu bagi saya. Karena kenapa di sini di KKM ini di mana kita sakit semua harus sakit. Betul. Di mana kita senang semua harus senang. Dan saya rasa dengan adanya KKM ini kita harus bisa lebih
lebih berperan, ya kan, lebih berperan ke lembaga. Saya tahu kalau kita ini punya pekerjaan masing-masing, saya tahu, dan saya tidak pernah melarang itu bahwa kamu harus ini. Tapi istilahnya apa ya, demi KKM ini kita harus betul-betul bagaimana caranya untuk memanajemenkan waktu saja. Ya, betul. Kalau kita manajemenkan waktu dengan baik, saya rasa waktu itu akan ada. Ya. Ini Kanda Denis sebagai pendiri dan ketua pertama. Harapannya Kanda Denis untuk KKM ke depannya. Harapan saya itu untuk ke depan KKM itu bisa lebih dewasa ya. PH-PH-nya itu, pengurusnya itu bisa lebih dewasa, bisa lebih lagi berkontribusi ke sektor pembangunan pemerintah, bisa lebih dekat lagi dengan pemerintah, terus bisa lebih menjaga eksternalnya dengan hal-hal yang yang seperti kita sebutkan tadi, jangan sampai ada konfrontasi, karena ini kita kan mempunyai basis massa yang lumayan 9 kabupaten, dan itu yang saya tekankan sama seluruh anggota saya semenjak saya jadi ketua sampai saya sekarang jadi pendirinya organisasi itu. Saya cuma tekankan salah satu ilmu yang paling bagus ketika kita merantau bukan ilmu kebal, bukan ilmu apa-apa, betul, tapi bagaimana kita memberikan memberikan ilmunya itu sebenarnya dari mulut dengan dari bagaimana kita berkarakter dengan yang bagus. Lawan banyak, ya betul kan, iya kan, lawan banyak, tapi masalahnya itu yang pernah harus kita redam. Saya ini jagoan di kampung, saya ini tapi di sini jangan. Ya betul. Karena kamu terikat dengan KKM, kamu harus tunduk sama aturan-aturan yang ada, maka semua akan berjalan dengan baik. Tidak ada istilah kekerasan atau apa, tidak ada. Ini kan untuk terakhir ini. Berhubung juga mungkin masuk kerja tuh. Iya. Ini kan mungkin ada pemirsa tuh nonton orang Makassar, cuman dia tidak tahu KKM dan dia tidak tahu, dia sebenarnya dia mau bergabung, cuman dia tidak, kurang informasi, baru datang di sini kan tuh. Ya mungkin bisa kita jelaskan bagaimana caranya untuk cari KKM, di mana sekretnya dan bagaimana untuk bisa masuk. Ambil formulirnya di mana sekretnya, atau datang saja ke sini. Langsung saya jadi untuk Sari Batang Kungaseng ini akan merantau di Kecamatan Bahudopi. Caranya untuk bergabung dengan KKM itu saya rasa pakai bahasa Makassar ya. Iya, betul. Karena dia pasti mereka akan tahu. Iya, betul. Pasti buat kalau cuma suku nggak tahu bahasanya sama bisa nanti ditutup sama saya suka sekali kata-kata andalan di belakang tuh, kualanya kalangan atau alian. Bisa di anu kan juga kan ada maknanya apa supaya ya, teman-teman yang bukan Makassar tahu ya. Karena itu yang dipegang teguh dari dulu. Jadi untuk Sari Batang Kungaseng yang rimpungan dari kerukunan keluarga Makassar, mengasem maki ngale formulirnya dari setiap koordinator wilayah tak ngaseng, karena lebang ngasem iku pare injo koordinator wilayah. Jadi kita hanya datang ke sana, ngale formulirnya dan siapkan berkas-berkas administrasinya ngaseng. Untuk sekretnya injo ri labota giri kambakamayane, tepatnya itu di gang Gang Paraikate. Kita lewati tuh lorong Makarti pertama yang dulu jalannya rusak. Lewati sedikit, nanti di sebelah kiri arah Batuari pabrika pas ini cini ya. Ini tertulis Gang Paraikate. Silakan. Antama makin join kutak nangi karena join basisnya Tumangkasar kah. Jadi saya rasa kamu minjo Sari Batang Kungaseng. Anu kan penutupan untuk bahasa salah satu bahasa Makassar itu kualeang italangan atau aliang.
Jadi itu Kualiang Talang Datualeng itu dimaknai bahwa kita bertekad teguh, ya kan? Jadi bagi teman-teman di luar dari Makassar itu, kita bertekad teguh bahwasanya sekali layar berkembang maka kita pantang untuk kembali, ya, meskipun harus tenggelam. Lebih baik tenggelam daripada surut. Daripada kita harus kembali ke surut. Jadi itu adalah moto dari yang namanya Ku Aleangi Talanga na Toalia. Jadi kita punya tekad. Jadi tekadnya kita itu teguh. Apapun yang terjadi, mendingan kita mati berkalang tanah di situ dibandingkan kita harus pulang kampung ketika kita mendapat suatu masalah. Jadi seperti itulah bahasanya. Terima kasih nih kan. Oke. Nanti kalau tim podcast undang lagi bisa, jadi mungkin satu kali kita main ke screennya KKM tuh. Oh, boleh, kita boleh. podcast di sana lebih meng-KKM. boleh. Oke, terima kasih telah menonton podcast kita pada malam hari ini bersama keluarga Makassar. Kita tutup sama kata-kata Ewako kan tadi. Oke. 1, 2, 3. Ewako. Oke.